memuji dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami ya Tuhan. Dan jalannya ibadah pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini untuk pertama kalinya kita melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk berkumpul. Sesuai maklumat Kapolri, sekaligus sebagai upaya preventif dan antisipatif penyebaran virus corona. Beruntung saat ini ada teknologi yang bisa kita manfaatkan agar kita tetap bisa beribadah di rumah masing-masing. Di dalam Yesaya 38 ayat 16-17 berkata, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku dan buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaanku yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu." Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini layakkan kami jemaat-Mu, khususnya GKSBS Pugu Raharjo, untuk memuji serta memuliakan Engkau. Walaupun kami tidak bisa berkumpul dan beribadah seperti biasanya, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami semua. Sertai ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Banyak dosa kesalahan kami kiranya Tuhan ampuni. Dalam kasih Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Sebagai pembuka, mari kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 440 bait yang pertama dan kedua di Badai Topang Dunia. Thank
yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan. Kasih, karunia, dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Saat ini kita akan menerima nats pembimbing, dan mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 91 ayat 3-7. Mazmur 91 ayat 3-7. Yang demikian firman Tuhan. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Untuk meresponifikasi pembimbing kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait yang ke-1 dan ke-6. Serahkan pada Tuhan. Di dalam ketidaksempurnaan hidup kita, ada begitu banyak hal yang kita lakukan. Kebaikan, mungkin juga kejahatan. Cinta kasih dengan sesama, dan bahkan dosa mewarnai perjalanan hidup kita. Hal itulah yang membuat kita menjadi tidak berharga di mata Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, Ia selalu mengampuni kita. Firman-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tertera dalam Yesaya 1 ayat 18. Demikianlah anugerah Tuhan bagi manusia yang berdosa, bahkan Dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk kita, sahabatnya yang penuh dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13. Marilah kita terus mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan akal budimu. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambilkan dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama dan kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Firman Tuhan yang akan kita pakai sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Untuk mengiringi kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama dan seterusnya.
kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Bapa. Saat ini Engkau telah himpun kami, dan saat ini juga ya Tuhan kami nyatakan syukur kami melalui persembahan yang sudah kami himpun. Tuhan terus berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati melalui pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Ajari kami untuk terus bersyukur dan memberikan persembahan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Sebelum menerima firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan dari Doa Kudus Jemaat 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum membaca teks Alkitab kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan sabda-Mu, tuntun langkah kami dengan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Penghakiman terakhir, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah di hadapan api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu, mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda firman Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara di GKSP Bung Raharjo. Apa kabar? Ini pertama kali sepertinya bagi kita ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Bukan karena tidak mau ke gereja pastinya, tetapi dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah demi mengatasi penyebaran corona. Tidak masalah. Perlahan-lahan kita akan menemukan bentuk dan refleksi tentang model bergereja saat ini. Bapak Ibu, kali ini saya renungan ya. Berbeda dengan rekaman yang lalu. Kali ini saya menyampaikan perenungan atas teks masa penghayatan Paskah dan Pentakosta yang telah disusun oleh tim penulis Sinode GKSBS dan juga refleksi atas konteks kita terkini. Jujur, bagi saya, tidak mudah merefleksikan bacaan saat ini di tengah situasi kita. Mengapa? Dalam istilah ilmu teologi, teks bacaan kita saat ini digolongkan sebagai teks ekskatologis. Ekskatologis artinya pemahaman teologi tentang akhir zaman. Itu teksnya. Berisi tentang gambaran akhir zaman. Lihat saja judul yang diberikan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Penghakiman terakhir. Ini sebuah gambaran tentang bagaimana nanti di akhir zaman, di mana dipisahkan orang yang masuk ke kehidupan yang kekal dan yang tidak. Padahal,
situasi kita saat ini adalah situasi umat yang tengah mengalami sebutlah bencana. Dalam hal ini bencana akibat virus corona. Pertanyaannya kemudian adalah, satu, pesannya apa dari teks eskatologis ini untuk situasi kebencanaan yang kita alami? Bukankah teks-teks yang isinya pengharapan lebih cocok dipakai sebagai refleksi untuk kondisi kebencanaan? Atau haruskah mengikuti pemikiran yang menganggap bahwa bencana adalah bentuk dari akhir zaman, sehingga bencana dilihat sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya? Demikianlah beberapa pertanyaan pribadi yang muncul dan berseliweran saat persiapan renungan ini. Sampai akhirnya mumet sendiri, Bapak Ibu. Sudah mumet karena corona, ini tambah mumet karena pertanyaan yang dibuat sendiri. Berat. Akan tetapi bersyukur, setelah saya bagikan kemumetan saya, setelah saya bagikan kemumetan saya ke grup WA kawan-kawan pendeta GKSBS, kemudian mendapatkan beberapa tanggapan, akhirnya saya mendapatkan angin segar. Dari komentar-komentar kawan-kawan pendeta, saya jadi berpikir ulang, berpikir kembali tentang sebenarnya apa berita utama dari teks yang isinya eskatologis ini. Apakah berita utamanya tentang pemisahan? Siapa yang masuk ke siksaan kekal dan siapa yang ke hidup yang kekal? Atau justru soal mengapa ada orang yang masuk ke siksaan kekal dan ada pula orang yang masuk ke hidup yang kekal? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya jatuh pada pilihan yang kedua. Bahwa berita teks ini soal mengapanya. Mengapa ada orang yang masuk pada hidup yang kekal, dan mengapa ada juga orang yang masuk ke siksaan yang kekal. Semoga teks ini menguatkan kita di tengah situasi yang kita alami. Titik berangkat saya adalah ayat yang ke-40 dan ke-45. Ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ayat 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ketika peristiwa penghakiman terakhir, raja dalam cerita ini menjadikan saudaraku yang paling hina ini sebagai alat ukur atau indikator. Apakah semua bangsa melakukan sesuatu atau tidak kepadanya? Bisa juga dikatakan sebagai patokan. Apakah orang itu masuk ke hidup yang kekal atau ke tempat siksaan yang kekal? Di ayat 46 bisa kita temukan itu. Lalu apa dan siapa saudaraku yang paling hina ini? Kata hina dalam terjemahan harafiah bahasa Yunaninya yaitu orang kecil. Kata ini punya makna orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mengapa orang-orang butuh pertolongan menjadi tolak ukur? Karena Tuhan Allah yang adalah Raja itu, kalau dalam bahasa kerennya,
mengidentifikasikan diri dalam diri orang yang hina. Seorang teolog bernama Henk ten Nepel, penulis buku Jalan yang Lebih Utama Lagi, membahasakannya demikian, dengan kalimat yang lebih indah dari yang saya buat. Allah membiarkan dirinya ditemukan dalam diri seorang saudara yang paling hina. Itulah mengapa orang-orang yang membutuhkan pertolongan menjadi tolak ukur bagi sang raja. Hal ini dapat ditunjukkan pada ayat 35 dan 36. Dikatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian ayat 42 dan 43, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dari sinilah, Bapak Ibu, tiba saya pada simpulan bahwa teks eskatologis ini menekankan soal mengapa orang masuk kepada kehidupan kekal dan mengapa tidak masuk ke kehidupan yang kekal. Orang yang masuk kehidupan kekal adalah mereka yang mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dengan mengasihi orang-orang yang seperti itu, di situ juga kita mengasihi Tuhan. Lalu, di tengah merebaknya corona di dunia ini, siapakah yang perlu ditolong? Pertanyaan. Yang terpapar si COVID-19 sudah ribuan orang di Indonesia. Kalau di dunia ratusan ribu. Jumlah korbannya kian hari kian bertambah. Kapan berakhir virus ini pun belum tahu. Setiap negara sudah berjuang keras mengatasi penyebaran corona. Petugas kepolisian, kesehatan, semua kewalahan. Anjuran tinggal di rumah sudah diikuti, tapi timbul pemikiran, gimana dapat duitnya? Sementara kalau keluar rumah, si virus sudah menanti, dan bisa saja malah tertular dan menulari orang di sekitar kita. Ada pula yang diberhentikan dari kerjanya karena corona berdampak pada pendapatan perusahaan yang menurun. Ditambah harga barang kian tinggi. Kumpul-kumpul dilarang, apalagi pesta. Terus kapan bisa nikahnya? Ditambah lagi ada bencana, di mana Gunung Merapi yang baru erupsi itu. Terus, kalau begini situasinya, siapa yang perlu ditolong? Bapak Ibu yang terkasih, tidak salah jika kita mengatakan kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu. Yang hina, yang kecil itu. Siapapun dan dimanapun kita berada. Dengan mengakui bahwa kita semua yang perlu ditolong, di situ pula lah kita diajak untuk memikirkan bagaimana hidup bersama saat ini. Dikaitkan dengan pesan teks kali ini, di mana kita diajar agar menolong mereka yang membutuhkan pertolongan sebagai bentuk atau tanda kasih kita kepada Tuhan, maka kalau saya boleh buat kalimat penutup renungan ini, saya menutupnya begini.
Mari sesama orang-orang yang perlu ditolong, saling menolonglah. Agar semuanya masuk ke kehidupan yang kekal. Kiranya perenungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu setelah kami mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami bersyukur dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bawa segala pergumulan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berupaya untuk meredakan perkembangan virus corona. Tuhan beri kemampuan ya Bapa untuk setiap petugas para medis yang sungguh-sungguh mereka bekerja luar biasa. Tuhan berikan hikmat dan juga kesehatan. Demikian juga ya Tuhan, setiap perlengkapan yang dipakai juga Engkau berkati agar ini sungguh-sungguh bisa melindungi diri mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk warga jemaat di tempat ini. Tuhan terus berkati dan beri hati yang aman, nyaman, damai, supaya setiap apa yang dilakukan juga sungguh-sungguh terserah kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan kami, yang petani, yang pedagang, yang pegawai, baik swasta maupun negeri, juga Tuhan berkati. Biarlah ini semua menjadi penopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, juga Tuhan berkati. Biarlah iman mereka juga terus Tuhan tumbuhkan dengan baik. Mampukan kami sebagai orang tua untuk membimbing mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dosa. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa,
sehingga kita dan keluarga dalam kesehatan sampai cobaan ini berakhir. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita tutup ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dan tiap